Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Elora. Selamat pagi Mbak Aca. Gimana kabarnya hari ini Mbak Elora? Alhamdulillah baik Bu. Sebelumnya Mbak Elora habis kegiatan apa hari ini? Tadi saya mengerjakan remedi sih Bu. Soalnya masih pekan remedi. Remedi apa Mbak Elora hari ini? Matematika lanjut Ibu. Oh ya, matematika tuh susah ya Mbak Elora ya. Iya Bu. Oke, jadi sebelumnya kita akan melaksanakan konseling individu ya Mbak Elora. Iya Bu. Sebelum kita melaksanakan konseling individu, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Iya Bu. Kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Mbak Elora, mari kita mulai doa. Baik, terima kasih Mbak Elora. Oke. Selanjutnya, sebelumnya Mbak Elora sudah pernah melaksanakan konseling? Belum pernah Bu. Belum pernah. Untuk konseling yang selain konseling individu? Kalau konseling individu ini baru yang pertama, tapi kalau sebelumnya pernah konseling kelompok. Oke, jadi ini kan sudah pernah melaksanakan konseling kelompok. Iya. Jadi Mbak Elora sudah sedikit tahu ya Iya. tentang ada asas-asas dalam konseling. Iya. Ini asas yang pertama ada asas kerahasiaan. Jadi nanti Mbak Elora nggak usah takut kalau semisal masalah Mbak Elora ini ada yang mendengar yang lainnya gitu ya, karena kita sudah ada asas kerahasiaan di mana hanya kita berdua yang akan tahu permasalahan Mbak Elora. Terus kemudian asas yang kedua yakni ada asas keterbukaan. Jadi nanti Mbak Elora bisa terbuka saja sama Ibu tentang permasalahan Mbak Elora, kegundahan Mbak Elora yang Mbak Elora alami ke Ibu gitu ya. Iya Bu. Kemudian yang asas ketiga ada asas kesukarelaan. Mbak Elora mengikuti konseling ini dengan sukarela kan ya? Iya Bu. Tanpa ada paksaan sama sekali ya? Iya Bu. Baik, terima kasih. Sebelumnya ini Ibu ada surat pernyataan persetujuan yang harus dibaca dan dibaca oleh Mbak Elora tentang konseling individu ini. Mbak Elora ini nggak masalah kan misal konseling kita ini di video? Nggak apa kan ya? Oke. Ini bisa dibaca terlebih dahulu Mbak Elora untuk surat pernyataan persetujuannya dan diisi. Oke, biar apa yang ditulis selaras dengan perkataan bisa dibaca ulang Mbak Elora ya. Dari atas dari surat pernyataan persetujuan ini bisa dibaca. Surat pernyataan persetujuan. Saya, Safa Elora Gidza, menyatakan setuju dan bersedia mengikuti aturan dalam konseling individu. Di antaranya sebagai berikut. 1. Saya bersedia terlibat penuh dan aktif selama proses konseling berlangsung. 2. Saya akan memberikan informasi yang sejujur-jujurnya tentang masalah yang saya hadapi. 3. Identitas dan informasi yang saya berikan atau terima akan dirahasiakan dan tidak akan disampaikan kepada khalayak umum ataupun kepada siapapun. Yang keempat, saya menyetujui adanya perekaman proses konseling selama proses konseling berlangsung. Yang kelima, guna menunjang kelancaran proses yang akan dilaksanakan, maka segala hal terkait dengan waktu dan tempat disepakati bersama. Dengan perjanjian ini, saya tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk melakukan tanda tangan sehingga saya bersedia mengikuti proses konseling dari awal sampai akhir dan menerima segala hal terkait dengan pelaksanaan konseling ini. Baik, terima kasih Mbak Elora. Bisa kita mulai Mbak Elora? Bisa, Bu. Oke, sebelumnya bisa kita relaksasi terlebih dahulu ya Mbak sebelum melaksanakan konseling. Bisa kita tarik nafas terlebih dahulu, keluarkan, tarik nafas, keluarkan, tarik nafas lagi, kan. Lebih rileks apa nggak Mbak Elora? Alhamdulillah lebih rileks. Baik, bisa kita mulai. Mbak Elora bisa menceritakan keluh kesahnya Mbak Elora yang Mbak Elora alami akhir-akhir ini apa yang membuat Mbak Elora bingung gitu. Jadi saya sebenarnya cita-cita saya itu pengennya ke IPDN ya Bu, di yang ilmu buat Pemerintahan. Iya, pemerintahan dalam negeri itu. Tapi saya pesimis karena saya tahu kemampuan saya gitu Bu, dan menurut saya itu masih kurang di berat badan dan nilai-nilai saya di pelajaran lanjut seperti matematika, kimia, dan biologi. Karena selama pembelajaran
selama pelajaran itu saya merasa kurang bisa dan saya pesimis masih di berat badan. Tetapi saya juga punya pilihan lain, Bu. Misal saya tidak keterima di ilmu pemerintahan dalam negeri, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, saya mau banting setir ke TNI Polri. Hmm. Di mana ya, kalau TNI Polri ini saya ambil di Akademi Militer, kalau nggak di Akpol, karena orang tua juga menyuruhnya ke sana. Gitu. Oke, oke. Untuk arah ke sananya apa yang sudah Mbak Elora persiapkan? Sejauh ini saya sudah mengikuti latihan fisik karena yang pertama buat menurunkan berat badan dan membentuk badan saya dan juga apa namanya latihan psiko kayak gitu Bu. Itu latihannya berapa minggu sekali, berapa kali pertemuan gitu Mbak? 1 minggu full. Oh, 1 satu minggu minggu. full. Iya. Berarti ketika jam berapa? Pulang sekolah gitu? Iya, pulang sekolah kita jam 3 ya Bu. Nanti latihannya setengah 5, jadi masih ada waktu 1 jam setengah buat saya Oh, istirahat. setengah 5 itu sampai jam berapa Mbak Iya. berarti? Setengah 5 itu kalau latihan fisiknya aja sampai setengah 7. Nanti setelah setengah 7, jam 7 buat bersih-bersih, jadi kasih waktu 30 menit buat istirahat. Terus kita lanjut ke latihan psiko. Itu latihannya ikut dari mana Mbak? Ada komunitas? Iya, saya ikut di Patriot, Bu. Oh, di Patriot. Iya. Berarti sehari-harinya Mbak Elora ini full gitu ya? Iya, Bu. Dari pagi sekolah sampai siang gitu kan? Bahkan sampai sore kan ya? Biasanya Iya. jam 3 baru pulang. Nanti setengah 5 masih lanjut Iya, latihan latihan. Itu setiap hari Mbak? setiap hari. Sabtu Minggu nggak ada libur gitu? Kalau Sabtu Minggu saya meliburkan diri ya, Bu, Oh, Sabtu karena Minggu meliburkan diri. di keluarga saya memang kalau Sabtu Minggu itu buat family time, buat quality time keluarga, entah kita jalan-jalan ke kemana. Bagus, bagus. Dan juga tubuh kan butuh istirahat juga ya Mbak Iya, Bu. Elora ya. Nanti udah terlalu latihannya terlalu banyak malah nanti sakit gitu Iya, kan. Jadi betul. tetap istirahat itu penting. Oke. Kemudian berarti untuk keinginan Mbak Elora tadi yang pertama, tapi masih tetap pengen nyoba IPDN atau sekarang fokus ke TNI Polri aja? Eh, saya mikirnya gini, Bu, kalau misal saya awalnya ya, Bu, jadi first time saya daftarnya tetap ke IPDN, tapi kalau nanti ada melesetnya, saya banting Langsung. setir langsung ke Taruni, ke Akmil, karena tapi kan tetap saya menyiapkan dua-duanya kan, Bu, kayak berat badan kan juga TNI Polri juga diminta, Iya. berat badan ideal, terus psiko dan nilai-nilai lainnya kan juga diminta. Jadi kalau misalnya di IPDN nggak diterima, saya bisa ambil ancang-ancang lain. Gitu. Berarti tetap akan mencoba IPDN dulu ya? Iya, Bu. Tetap yang prioritas pertama di IPDN. IPDN. Nanti ketika ada masalah sedikit di IPDN gitu, langsung banting setirnya ke Akmil atau Akpol Iya, gitu. Bu. Tadi kan Mbak Elora emang keinginannya pengen ke IPDN dulu ya. Iya. Untuk mencapai keinginan itu, tadi Mbak Elora sudah memberikan aksi atau arahan dengan mengikuti Prinsip latihan basic latihan itu. Terus setelah mengikuti pelatihan itu, evaluasi dari Mbak Elora apa yang perlu dievaluasi lagi? Tetap yang pertama berat badan karena waktu saya pertama kali ikut binsik itu berat badan saya masih di 125 kilo dan sekarang masih di 84 kilo karena kan kalau diukur dari tingginya ya Bu, tinggi saya kan cuma 165. Nah, harusnya berat badan saya itu ada di 60 kilo, tapi saya masih di 84 kilo. Jadi saya masih perlu menurunkan lagi. Terus yang kedua, saya juga di mata pelajaran saya juga kurang puas sama hasilnya karena memang saya kadang kurang paham waktu gurunya menjelaskan. Berarti tapi udah banyak ya Mbak itu. Dulu pas zaman awal tuh masih 120 gitu ya. Sekarang udah bisa 84. Itu udah hilang berapa kilo aja itu Mbak? Udah banyak Mbak. 40, sekarang 40 kilo lebih Bu. Udah banyak pasti bisa lah. Kan masih ada jeda waktu 1 tahun juga kan. Iya Bu. Itu berarti awal mulai daftar apa latihan itu dari kelas 10? Kelas 9 akhir. Oh, dari kelas 9 akhir. Iya, Bu. Berarti memang Mbak Ella tuh dari dulu kecil sudah memiliki cita-cita jadi Iya. gini. Sebenarnya itu kan saya pingin ya, Bu. Cuma saya itu pertamanya nggak ada aksi. Waktu itu kan COVID kan kebetulan.
kok berat badan tambah tinggi gitu. Karena kan lockdown ya, Iya, di Bu. rumah terus. Bener-bener nggak boleh kemana-mana gitu, di rumah cuma makan yang penting sehat gitu Iya. kan. Terus ayah itu bilang, loh, lek kamu mau daftar, ya kamu turun berat badanmu gitu. Akhirnya sebenarnya tuh maksud saya itu waktu SMP, waktu SMA aja ikutnya. Jadi SMP itu cuma fokus buat belajar. Tapi ternyata berat badan saya kelebihan, akhirnya mau nggak mau tuh harus tetap ikut patriot itu tadi. Apa dari latar belakang keluarga Mbak Elora juga dari kedinasan atau Ayah ya Bu dari TNI. jadi Mbak Elora juga punya apa namanya semangat untuk Iya Bu. ikut seperti ayah gitu ya. Oke. Sama sih saya juga kayak melihat ayah saya jadi seorang guru gitu Iya, kan. Jadi saya apa ya namanya? Cinta pertama seorang anak itu kan ke iya, ayah, terus melihat ayah yang keren gitu kan. Akhirnya kita jadi ingin juga seperti ayah gitu. iya benar. Mbak Elora kan juga berpikir seperti itu, merasa seperti itu juga. Iya, saya juga merasa seperti itu. Terinspirasi dari ayah sendiri Iya, gitu ya. Ya memang karena dulu kan lockdown ya, jadi aktivitasnya kan pasti kurang iya, gitu nggak kan. boleh nggak pernah sekolah kan Bu. Cuman di Mm-mm. rumah cuman Zoom gitu Iya aja. Zoom, terus nanti Zoomnya sambil nyemil, Iya sambil benar. tiduran gitu kan ya Mbak. Jadi kan ya pasti akan nambah berat Hmm, badan gitu. Berarti udah ikutnya dari kelas 9, 3 SMP itu 3 pas. SMP. Itu udah lama ya Mbak. Tapi udah keren banget loh Mbak Eri. Jadi berat badan segitu sekarang sudah 80. Pasti bisa lah ya. Berarti di evaluasinya apa Mbak tadi? Eh, Lebih lebih giat lagi waktu latihan sama berat badannya diturunin lagi. kalau latihannya di sana gitu ada berapa anak Mbak? Kayak privat atau Enggak Bu, kalau privat enggak. Jadi dia klub. klub? Iya Bu. Banyak berarti. Sekitar 80-an. Berarti sekali latihan tuh sama 80 anak ya? Iya, dibagi dua shift, shift pagi sama yang Oh, shift sore. Kalau yang pagi itu mungkin buat kakak-kakak yang sudah senior-senior gitu loh, Bu. ini yang udah Kelasnya lebih lulus gitu. tinggi, ya karena yang sudah siap, itu latihannya di pagi. Kalau yang Hmm. masih sekolah kan karena paginya sekolah, jadi pindah ke shift sore gitu. Itu sampai jam berapa Mbak biasanya latihan itu? Sampai jam setengah 7. Bu. Oh, kalau pagi, Enggak ya malam tuh, kan dari jam setengah 5 sampai jam setengah 7. setengah 7. Iya, itu tanpa pesiko. Kalau sama pesiko bisa sampai jam setengah 10, setengah 11 baru pulang. Itu nanti belum lagi ada tugas dari Iya, sekolah gitu ya. iya. Itu gimana cara Mbak Elora juga bagi waktunya? Saya kalau misalnya ya Bu, hari ini ada kerja kelompok. Hmm. Jadi saya nggak ikut latihan hari ini. Jadi ya pinter-pinter gitu Bu. Jadi misalnya hari ini latihan, hari Senin latihan, Selasa ada kerja kelompok, hari Senin saya full latihan, Selasanya nggak masuk, nanti Rabu masuk lagi kayak gitu. Oh, diselang-seling gitu Iya. ya. Oke. Tapi kalau misal full tugasnya full, kita minta cuti ke pelatih. Izin minta cuti gitu. Itu pelatihnya dari Apel atau Enggak, pelatihnya memang TNI tapi bukan Akmil Akpol. memang dari PSI Iya gitu? Bu. Saya kirain bakal dilatih aja sendiri enggak ya Mbak ya? Enggak Bu. Tetap ikut pelatihan Iya. aja ya. Oke, berarti sudah berapa lama dari kelas 9 itu ya? Sudah Hampir 2 tahun. hampir 2 tahun. Oh, 3 tahun. Hampir 3 tahun. hampir 3 tahun. Tapi Mbak Elora menjalaninya dengan enjoy. Enjoy sih Bu sebenarnya. Cuman ya saya masih pesimis aja karena nanti kira-kira bisa nggak ya masuk ke kedinasan. Oke. Tapi kan dengan tadi keinginan Mbak Elora, terus apa namanya actionnya Mbak Elora juga sudah berusaha gitu kan. Iya. Sudah jadi mungkin saran Ibu Mbak Elora bisa tetap di apa ya namanya terus semangat lagi latihannya dan juga mengurangi pesimisnya lebih kayak bisa apa ya memberikan afirmasi positif pada dirinya Mbak Elora sendiri kalau Mbak Elora bisa karena kan juga lihat dari perjalanan Mbak Elora kelas 9 sampai Iya. sekarang tuh tetap namanya konsisten itu susah kan Mbak ya. Iya. Apalagi Mbak Elora dari kelas 9 kan sampai sekarang juga konsisten, udah bisa menunjukkan hasilnya gitu. Jadi pasti Mbak ada yakin Mbak Elora. Kemudian tadi perencanaannya nih, semisal naudzubillah-nya Iya. semuanya gagal nih, apa yang akan Mbak Elora ambil? Eh, kalau saya pinginnya ke ini Bu, perawat kalau nggak di farmasi di Hang Tuah tapi karena eh, katanya kalau misalnya anggota sendiri kan dapat itu ya Bu, dapat tunjangan yang lebih gitu kalau di Hang Tuah. Karena saya tahu kalau saya di kayak di UNER, di UNESA gitu mungkin
saya sudah nggak mampu nilainya, jadinya ambilnya sepertinya swasta. Oh enggak ini, apa namanya, libur dulu terus ikut les lagi Loh, buat daftar lagi? iya tetap Bu, jadi saya kuliah sambil jalan. Oh, berarti biar nggak ada waktu kosongnya Iya, gitu ya tetap. misalnya tetap dua-duanya jalan, kalau memang nggak itu saya ambil ke Unhan aja, di Hmm. farmasi Unhan. Biasanya kan juga ada nggak sih Mbak yang habis dia lulus kuliah jurusan apa nanti pembukaan TNI Iya, Polri gitu? itu yang perwira karir itu. Oh, ya perwira karir. Iya, Oh, ini beda ya. beda. Akmil sama Akpol sama-sama nanti jadi perwira, tapi kan Hmm. mereka nggak punya fashion gitu loh, nggak punya apa ya, nggak punya kayak sarjana apa gitu nggak punya. Oh, jadi dia sekolahnya dari bener-bener yang lulus kuliah, Iya, lulus SMA, lulus SMA terus daftar. pendidikan sekalian langsung dikuliahin di Iya, situ gitu ya. iya, Jadi bukan yang TNI atau Polri biasa ya Mbak ya, semuanya iya. langsung aktif. Oke. Jadi tapi Mbak Elora selama melaksanakan semua kegiatan ini ada masalah juga nggak? Kalau masalah sih Permasalahan. ada ya Bu, karena mungkin orang tua masih kurang puas sama hasil saya, karena kok bobotnya belum bisa ideal gitu. Terus kadang kalau latihan juga sering capek karena sering males karena udah capek di sekolah, nanti di sana masih latihan fisik lagi, latihan apa berpikir banyak kan Bu, kayak kayak psiko gambar gitu. Jadinya kayak gitu Bu. Hmm, tapi Mbak Elora udah coba kayak menjaga pola makan juga gitu nggak? Apa lebih dari ini? Kalau Maksudnya, waktu bobot saya masih 120 sekian itu saya masih menjaga, belum menjaga, belum nggak mau makan ya. Bahkan seminggu saya cuma makan 2 sendok nasi. Itu dalam waktu seminggu. Tapi sekarang oh, karena udah kelihatan kan puasanya, jadi saya sudah kayak udah males lagi gitu. tapi nggak kenapa-napa, nggak sakit gitu Kak? Enggak. Karena gini, seminggu kan cuma makannya 2 sendok nasi ya, Bu. Hmm. Nah, itu waktu hari-hari lainnya itu ngambilnya kalau nggak ngambil buah, yang ngambilnya ini telur rebus atau kentang rebus. Oh itu berarti emang efeknya ini ya Mbak, Iya, benar-benar berefek ya? iya Bu. Jadi dulu pas yang bobotnya masih 120-an tuh, Mbak Elora berapa lama tuh? Kayak cuman seminggu makan 2 kali, Iya, 2 sendok gitu. iya sampai bobot itu waktu itu sampai bobot saya 93 itu saya baru stop itu kegiatan itu. Kayak 93, oh 93 sudah puas gitu. Akhirnya ya wes boleh makan seperti biasa lagi gitu. Keren kali Mbak Elora. Jadi sekarang udah kayak yang nggak jaga pola makan, kayak makan Enggak, segalanya, tapi iya, lebih ke yang penting iya olahraganya gitu. gitu. Sekarang berarti berapa Mbak? 80, 84, 84. Masih harus mengurangi 20 kiloan. 20 24 kilo, kilo itu biar 24 kilo. pas 60. Berarti kalau kita harus bener 60 ya 60 Mbak. Iya, Bu. Soalnya kan saya setiap bulan itu sering urikas Bu, kayak cek kesehatan gitu loh Bu. Nah itu kaki saya ini kan kalau mau daftar kan nggak bisa kaki bebek ya Bu. Hmm. Jadinya kalau saya nggak nurunin bobot, ini kaki itu juga ini datar gitu Oh, loh Bu, kaki flat gitu. itu nggak boleh. Nggak boleh Bu. Terus varisesnya kan juga nggak kelihatan. Beneran nggak boleh ada varises Iya, juga. stretch mark juga kan nggak boleh kan kalau habis dari bobot segitu Iya, terus ke kecil kan turun gitu. iya stretch marknya kan banyak ya Bu, jadinya itu harus benar-benar ngehilangin itu tadi. Berarti prosesnya Mbak Delora ini benar-benar keren ya dari dulu sampai sekarang. Tapi emang dari dulu ceritanya pengen jadi TNI Polri Iya, dari SD gitu. kalau SD saya malah pengennya ke dokter Ibu. Iya, biasanya kan emang cerita pas SD tuh Iya, yang ada di pikiran tuh ya dokter, guru gitu kan ya iya Mbak Bu. ya. Terus mulai ada keinginan untuk menjadi TNI Akpol ini dari Waktu SMP kelas 2 waktu kakak saya masuk ke pendidikan itu. Jadi saya, keren ya kayak gitu. oh, keren. Jadi tadi kita sudah berbincang-bincang ya Mbak dengan keinginan Mbak Elora, tapi Mbak Elora masih pesimis. Ya, Tapi kita juga sudah melihat usaha Mbak Elora ini udah bagus gitu ya. Terus juga evaluasinya Mbak Elora juga sadar dengan penilaian yang perlu ditingkatkan lagi sama Mbak Elora. Tadi ada apa aja Mbak yang perlu ditingkatkan? penurunan berat badan, Nah, nilai mata pelajaran, sama latihannya lebih giat lagi. tapi untuk mata pelajaran itu apa aja Mbak bisa yang diteskan? Kalau mata pelajaran itu ini ya Bu, seperti bukan
bukan mata pelajaran tapi refer ke materi kayak hitung-hitungan matematika kayak gitu tuh Bu. Kayak AKM. Apa Iya, AKM itu? akademi itu lebih yang ya kayak matematika bahasa Indonesia gitu-gitu. Kayak AKM. kalau di zaman dulu itu kayak calistung gitu loh Bu. Caristung. Calistung yang Oh, baca tulis hitung itu oh, kayak kayak gitu. gitu ya. Jadi, tapi kayak gitu tuh tesnya di mana Mbak besok itu? Kalau TNI ya Bu, Hmm. kalau Bintara itu tergantung ini domisili. Oh, Kalau tergantung iya domisili. kalau Surabaya tetap Surabaya. Nanti di ini dulu di habis tes ya Bu Hmm. dikumpulin. Nanti itu ada pengumuman Panda itu pantokir daerah. Nanti kalau sudah Panda lulus kita ke Panpus. Panpus itu pantokir pusat. Jadi biasanya banyak gagalnya di situ. Karena Hmm. bersaing, karena persaingannya kan nggak cuma satu sekolah tapi satu Indonesia gitu kan. Berarti pusat itu langsung satu Indonesia. Iya, ya Oh, kayak yang dari Papua, dari Jakarta, semua provinsi dikumpulkannya pasti di Panpus ini tadi, di Malang, hmm. di Purboyo Oh situ. di Malang. Iya. Cuman yang kayak pendidikannya itu di Semarang tuh ya, Mbak, ya? Apa? Magelang, Oh di Magelang, Magelang. iya itu yang Akmil. Kalau yang Oh, Akpol saya kurang tahu. Tapi kalau hmm. yang Bintara di Juanda sini. Di Juanda. Iya, Jadi nanti tesnya tetap di Surabaya dulu, iya, misalkan lolos baru dibawa ke pusat gitu ya. Jadi banyak tahapan ya Mbak ya. iya, Yang udah Mbak Elora siapkan misal untuk semuanya ini bagaimana? Udah iya. disiapkan semua Iya. misal lolos? Misal lolos, saya nggak pengen ditempatin di Surabaya ya Bu. Oh, Karena yang pertama saya pengen jauh dari keluarga, bukan kenapa-napa karena ya memang pengen mengeksplor tempat lain gitu loh, bukan mumpung masih muda. Daripada cuma di Surabaya kan ngapain, udah tahu dari kecil juga hidup di Surabaya. Jadi saya pengen entah di Tanjung Pinang atau di Sorong, di hmm. Batam gitu Bu. Oh, berarti jiwa eksplornya Mbak Elora ini suka jalan-jalan juga Iya ya. Bu, Berarti besok ketika sama keterima nih, alhamdulillah keterima di Akmil atau Akpol ya. Terus Mbak Elora ditempatkan di dinas jauh gitu, Mbak Elora nggak masalah di nggak Papua masalah gitu, sama sekali, nggak masalah nggak sama masalah. sekali. Malah seneng ya Iya, Mbak. Oh. karena kan kalau mungkin di Papua kayak sungainya masih bersih, lautnya masih bersih gitu kan enak kan Bu. Karena kalau cuti Hmm. kan kita per tahun dikasih cuti 2 minggu Bu. Nah Hmm. daripada pulang kan kita ya mungkin pulang kalau kayak cuti hari raya atau apa itu pulang. Tapi kalau buat mungkin pengen liburan sama teman-teman di sana kan masih asri gitu loh Bu. Iya. Jadi kayak ini ya, apa sih namanya? Punya lingkungan baru gitu ya. Iya, Nggak melihat kemacetan Surabaya, terus polusinya Surabaya iya gitu kan. benar. Apalagi kalau ditaruh di daerah-daerah yang memang dia terpencil, tapi biasanya daerah-daerah terpencil itu kan apa ya? Alamnya itu kan Iya, masih masih seger gitu ya, Mbak bagus ya. gitu Bu. Heeh. Kalau kayak ditaruh di NTT, Flores Iya, itu kan pantainya bagus, terus juga alamnya itu masih yang bener-bener fresh gitu. iya gitu Mas. Hmm. Tapi Mbak Elora nggak masalah yang jauh dari keluarga kangen gitu nggak akan Kalau kangen kan ya itu tadi ada bisa VC iya gitu ya. ada udah ada teknologi kan Bu, terus dikasih cuti juga bisa izin bisa. Jadi Mbak Elora tuh sangat mandiri juga ya. Nggak masalah jauh gitu. Ya kan Iya, ada kayak mau tapi kalau bisa penempatannya tetap di kota sendiri gitu. Saya nggak mau dibuang jauh-jauh gitu. nggak pengen malah saya pengennya ngajak keluarga ke sana Bu kan karena eh, kalau Mama sama Ayah sudah bilang kan Bu kalau "Lek kamu wis masuk Kak, Mama Hmm. sama Ayah pindah ke Banyuwangi karena ya memang harus balik kan Bu kalau di Banyuwangi anak kedua kebetulan Mama anak kedua jadi Hmm. Mama harus balik ke Banyuwangi gitu. Nah, nanti adik atau ya adik saya itu saya ajak. Maksudnya gitu. Hmm. Kalau nggak gitu tetap adik saya sekolahkan di Surabaya mungkin atau ngekos atau tetap ditemani mama sama ayah, tapi saya sendiri yang ke luar pulau. Berarti orang tuanya asli Banyuwangi. Iya, Oh, terus karena dinasnya ayah di jadi pindah. Surabaya. Iya, pindah di Oh, Surabaya. tapi dinasnya dari Mbak Elora masih kecil. Iya, pokoknya sebelum mama sama ayah nikah itu ayah sudah penempatan di Surabaya. Oh, Hmm. awalnya di Ambon sih, di Ambon, Oh, terus ya pindah ke ampun. Surabaya. Berarti kalau sama Mbak Elora di Ambon tambah seneng. Kalau adanya Mbak Elora kelas, Masih kelas 1 SD. oh masih berarti jaraknya juga lumayan Iya, jauh ya. 10 tahun ya, Bu. Oh, 10 tahun. Cewek apa cowok? Cowok. Oh, cowok. Ini juga besoknya pengen ke arah sama kayak Mbak Elora Ya, ini pasti ya. makanya saya harus seaku dulu gitu, Bu. Nanti Oh, kalau saya sudah berhasil kan adik saya mengikuti. tetap memberikan contoh dulu ya Iya, anak pertama untuk adiknya gitu. panutan kan Bu anak Iya. pertama.
Jadi jiwanya juga harus apa sekeras baja gitu ya badannya juga makanya Mbak Laura mandiri terus juga wanita pun wanita yang kuat gitu ya Mbak Laura Iya. ya nggak yang lemah atau gimana. Nah, jadi eh, untuk konseling individu ini menurut Ibu Mbak Elora juga sudah tadi kayaknya hanya sebagai pengen tapi tetap pengen IPDN dulu Iya, Bu. IPDN. Apa alasan Mbak Elora pengen IPDN lebih ke IPDN? Karena kan kalau saya ya Bu ya, sekolah di kedinasan sama sekolah TNI Polri sama, tetap Mm-mm. susah karena harus ada fisiknya, ada gininya gitu kan Bu. Apalagi ada isu-isu kayak TNI ku dikepui kayak gini kayak gitu. Hmm. Tapi kan saya sudah biasa ya Bu, jadi saya nggak takut. Tapi saya pengen ke IPDN itu karena cewek masuk kerja di lapangan kayak gitu. Hmm. Meskipun nanti kalau TNI Polri tetap jadi staff gitu ya Bu ya. Hmm. Tapi kalau polisi kan saya kebanyakan lihatnya kayak jadi ini kan Bu, Brimob, Satlantas gitu. Saya itu nggak mau kerja di lapangan. Kalau di PDN kan mungkin di kecamatan, di pemerintahan gitu kan Bu. Jadi saya enak kerjanya ber-AC kayak gitu Bu. Masih enak ya cukup di pendidikannya aja yang Iya susah-susah gitu gitu ya Bu. kalau sudah kerja ya tetap pengennya yang enak gitu Enak, Mbak. Terus kalau di akmil akmal kan tetap meskipun besok kerjanya tetap harus turun berat di turun lapangan. di Ya. lapangan kena panas-panasan. Jadi tapi untuk lesnya ini ada teman dari sekolah sini juga nggak? Ada Bu, Ada. ada. Banyak. Kakal-kakal itu yang tahun ini lulus itu banyak Bu. Anak IPA 3, IPA 4 itu banyak yang ikut. Kalau dari yang seangkatan ini, saya kenalnya cuma sama sahabat saya itu Bu. Yang lainnya saya Oh, nggak tahu. berarti banyak juga yang bisa. Iya, mungkin banyak yang pengen juga ya kan. Ya kan memang kalau sekolah kedinasan tuh memang awalnya berat ya. Iya, Cuman kan untuk kehidupan selanjutnya kehidupan itu enak selanjutnya Bu. tuh lebih terjamin Iya, gitu kan kayak gak usah pusing-pusing mencari pekerjaan di mana sekarang juga cari kerja itu sangat susah gitu ya iya Mbak. Bu. Tapi memang beratnya di awal ujiannya tuh nggak selesai-selesai Iya, ya. iya Bu. Tapi kalau untuk tes kesehatannya gitu juga Mbak Elra harus cek rutin. Iya, jadi satu sama Urikes itu tadi Bu. Dan semuanya normal waktu itu ya waktu saya masih 98-an itu Bu. Saya sempat ini kena asam urat kan Bu dan itu masih di bawah umur. Terus saya harus mengurangi makan dan dari itu juga saya bisa turun berat badan. Keren ya, Mbak. Tapi tetap semisal nanti lolos. Tapi berarti masih 1 tahun lagi ya Mbak ya. Sekarang Iya, kan Mbak Elora masih di kelas kelas 11. 11. Ini kelas 12. Kayak gitu berarti pembukaan tesnya ketika masih selesai ujian sekolah atau lebih awal biasanya Mbak? Setelahnya pasti. Setelahnya. Iya, Berarti biasanya. sama kayak perguruan tinggi. Iya, iya, seperti itu Bu. Berbarengan berarti. Iya. Berarti perguruan tinggi nanti pembukaan. Tapi kalau pembukaan besok ini Mbak Elora tetap daftar dua-duanya apa fokus satu dulu? Hmm, kalau daftar dua-duanya kan bisa ya Bu, tapi mungkin jadwal tesnya yang Takutnya bertabrakan. Iya, tabrakan ya gitu. jadi malah kayak gak fokus mending tetap fokus Dicoba di dulu satu satu dulu. dulu nanti misalkan ada kendala dalam prosesnya baru langsung banting setir ya Iya, jika tambah Elora itu. Oke. Jadi Mbak Elora sudah tahu ya apa yang harus Mbak Elora lakukan lagi iya. untuk mengurangi rasa insecure-nya juga. Kan Mbak Elora masih sering tapi rasa insecure itu. Sering ya Bu, tapi sudah kayak oh ya nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Gitu. Tapi saya juga nggak ini sebenarnya Mbak Lala kelihatannya itu orangnya selalu happy, selalu ceria gitu kan. Tapi ternyata Iya, tetap rasa insecure tuh tetap ada ya Mbak iya, ya. Oke. Tapi tadi kan juga udah bagus, Mbak Lala punya cita-cita, punya keinginan, ingin menjadi IPDN dulu, terus iya. nanti ketika di IPDN ada masalah baru coba ambil atau akpol. Terus untuk
em, direksi atau arahannya Mbak Elora juga sudah mengikuti latihan dari kelas 9 sampai sekarang. Kayak besok berarti ya kelas Iya, 12 pasti tetap lanjut sampai ya. benar-benar lulus gitu. Kayak bener-bener lulus. Terus untuk tadi juga Mbak Elora sudah bisa mengevaluasi apa sih yang masih kurang di Mbak Elora, apa sih yang masih harus ditingkatkan lagi di Mbak Elora, dan kemudian Mbak Elora juga sudah punya perencanaan, ya Iya, kan? Ketika nanti di IPDN ini nggak lulus, Mbak Elora sudah bisa menentukan planningnya untuk apa, untuk langsung banding setir tadi katanya ke Akpol atau admin. Akmil, kalaupun nanti naudzubillahnya belum lolos, nanti Mbak Elora juga mencoba kuliah dulu ya. Iya, Meskipun pada akhirnya tetap akan mengejar cita-cita Mbak Elora ini. iya. Baik. Eh, untuk selanjutnya, gimana perasaan Mbak Elora setelah melaksanakan counseling individu ini? Saya merasa lebih lega ya Bu, karena sudah menyampaikan isi hati saya kalau saya itu pesimis, kalau saya insecure gitu. Eh, mungkin eh, hari ini counseling individu kita cukup sampai sini ya Mbak Elora. Iya, Bu. Kalaupun besok Mbak Elora ada masalah lagi, kita bisa melakukan pertemuan counseling sesi selanjutnya ya Mbak Elora Iya, ya. Bu. Terima kasih saya ucapkan kepada Mbak Elora yang sudah meluangkan waktunya untuk melaksanakan konseling individu ini. Mari kita tutup konseling individu pada pagi hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Aja. Ya.